Hai guys, welcome back di channel ini, tempat kita ngobrol santai tentang sosiologi. Hari ini kita bakal bahas objek kajian sosiologi. Yuk langsung aja. Jadi kalau ngomongin sosiologi pasti nggak jauh dari yang namanya objek kajian. Tapi apa sih maksudnya dan apa aja objek kajian sosiologi? Yuk kita kupas bareng-bareng. Yang pertama ada namanya objek material. Ini gampangnya adalah masyarakat. Semua yang berhubungan dengan manusia, yang hidup bareng-bareng, interaksi mereka, hubungan sosial, itu semua bagian dari objek material. Jadi, lebih gampangnya, objek material adalah masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua, objek formal sosiologi. Nah, kalau objek formal itu lebih ke sudut pandangnya. Fokusnya bukan cuma manusia, tapi hubungan antar manusia, proses sosial, kayak kerjasama, konflik, interaksi sosial. Pokoknya apa yang terjadi antara individu dalam masyarakat. Misalnya demo, kerja kelompok, dan lain-lain. Oke, misalnya ya, waktu kamu kerja kelompok di sekolah, ada yang aktif dan ada yang males. Nah, interaksi itu siapa yang ngapain, gimana kerjasama tadi, itu yang dipelajari di objek formal sosiologi. Bukan cuma kelompoknya yang ada, tapi gimana hubungan antar kelompok itu guys. Nah, sekarang ngerti kan bedanya objek material dan formal dalam sosiologi. Sekarang kita bahas mengenai gejala sosial. Mengenai gejala sosial ini tuh ada kaitannya dengan objek formal dalam sosiologi. Ini topik yang ringan dan juga sering banget kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kadang kita nggak sadar. Apa itu gejala sosial? Apakah penyakit? Bukan ya. Yuk ngobrolin pelan-pelan. Jadi, gejala sosial itu adalah tanda-tanda atau fenomena yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari interaksi sosial antar manusia. Intinya, setiap ada hubungan antar manusia, pasti deh muncul yang namanya gejala sosial. Coba deh ingat-ingat, waktu ada demo besar-besaran, itu gejala sosial. Pas pandemi, itu pun juga gejala sosial. Dan pas banyak orang tiba-tiba jualan online, nah itu juga merupakan gejala sosial. Jenis-jenis gejala sosial itu gimana sih? Nah, jadi gejala sosial ini tuh macam-macam bentuknya ya. Ada gejala di bidang politik, misalnya pemilih yang heboh banget. Ada gejala di bidang budaya, misalnya K-pop yang mendunia. Kemudian ada juga gejala agama kayak fenomena hijrah bareng komunitas. Nah, kenapa gejala sosial itu bisa muncul? Simpelnya karena manusia itu makhluk sosial. Manusia terus berkembang, manusia berinteraksi, ada perubahan kebutuhan, perubahan pola pikir, perubahan teknologi, yang otomatis akan memunculkan yang namanya gejala-gejala baru dalam masyarakat. Nah, biar makin gampang nangkapnya, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, dulu kita atau orang-orang atau kamu pun, kalau misalnya mau belanja mesti ke pasar, ke mall. Tapi sekarang lihat, kita hanya perlu buka HP, scroll HP, buka toko orange atau toko hijau, kita check out, kemudian barangnya sampai. Nah, perubahan gaya belanja juga bagian dari gejala sosial di bidang ekonomi dan teknologi. Jadi, simpel banget. Gejala sosial itu kayak tanda-tanda hidupnya masyarakat, makin banyak interaksi, makin banyak gejala sosial yang muncul. Kalau kamu pernah lihat gejala sosial yang unik, coba deh kamu tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya ke teman-teman kamu yang lain. Sampai ketemu di ngobrol sosiologi episode selanjutnya. Bye-bye.